Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Gado-Gado ini. Gimana? Masih suka datang ke tongkrongan bawa rokok sebatang, terus ngabisin punya temen? Bagus, Anda tipe orang kreatif dan cerdas. Baiklah Ujang, Siti, Jali, dan Udin tidak ketinggalan Maeroh yang masih jualan apem di pasar tanpa banyak mukadimah di awal yang bisa membuat bulu hidung semakin gondrong dan rambut di kepala semakin berkurang. Saya Kayuyu beserta jajaran direksi dan pihak berwajib mengucapkan selamat menonton video perjalanan terepik yang pernah memenangkan award di Hollywood ini. Jangan lupa siapin udun, pisang goreng, dan tentunya segelas kopi hitam. Perjalanan diawali dengan menyusuri sebuah jalan yang aspalnya masih lumayan bagus, dengan pemandangan alam yang indah, cuaca yang cerah, serta semilir angin yang begitu ngagelebug. Kami meneruskan perjalanan di bawah terik matahari yang membuat kami terpaksa memakai sunblock dan skincare produksi Jarkoni yang salesnya genit setengah mati. Pada kali ini, saya ditemani Empi, agen rahasia label internasional terpercaya yang punya hobi unik yaitu mobil. Tidak membutuhkan waktu berhari-hari seperti perjalanan Biksu Tong beserta rombongan yang menuju ke barat, kami sudah sampai di sebuah pelataran yang sangat luas. Di situ terlihat sebuah bangunan yang dari kejauhan tampak seperti kubah masjid, tapi ternyata ini adalah sebuah bangunan clubhouse. Dan seperti inilah bentuk bangunannya jika kita lihat dari dekat. Bangunan tersebut tampak begitu megah dengan hiasan-hiasan tanaman yang mengelilingi bangunan tersebut. Baik, kita lupakan saja terkait bangunan tersebut karena memang kami juga belum mendapatkan informasi-informasi penting untuk dapat disampaikan. Akhirnya kami meneruskan perjalanan kami. Akhirnya karena terik matahari yang cukup menyengat yang membuat kulit glowing kami mulai menghitam, sejenak kami memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe tradisional alias warung kopi sambil mencoba mencari informasi-informasi yang terkait di sini. Agar kedatangan kami tidak mencurigakan, kami berpura-pura memesan kopi hitam kesukaan kami. Sembari menunggu chef pemilik warung menyelesaikan pesanan kami mencoba mengamati kondisi di sekitar. Tidak lama kemudian kami mendapati beberapa orang anak muda tanggung keluar dari bangunan tua yang hampir roboh tersebut. Entah habis ngapain, mungkin habis main TikTok atau sedang ngadu panggal atau mungkin main petak umpet, kami juga tidak tahu. Yang pasti perhatian kami dialihkan oleh 2 gelas kopi yang sudah ada di depan kami. Setelah itu, lalu kami mencoba mengorek informasi dari pemilik warung. Dan beginilah kisahnya. Pak, nami saha Pak? Pak Sudin. Pak Sudin. Oh. Bapak orang sini asli? Asli orang sini. Asli orang sini. Ini kita mau nanya-nanya nih Pak, Ya. tentang Shaolin dan sekitarnya Pak. Nah, ini kan sebelum ada rumah-rumah ini dulunya naon coba di DT Pak? Dulunya sih perkebunan. Perkebunan Cilenta, tanamannya karet ente. Nah, udah dioper sama ini Pak Budi. Sekarang jadi berubah. Pak Budi itu siapa ya Pak? Pak Budi ya sekarang yang punya ini aja. Budi. Namanya Pak Budi Handoko. Oh, Budi Handoko. Iya. Kayak teman saya namanya Handoko. Aina perumahan. Hmm. Pinggir jalannya semua ratusan rumah juga. Iya. Ini rumah-rumahnya nggak ada yang pakai Pak, kok jadi ambruk-ambruk begini, banyak yang Kurang rusak. tahu, padahal udah ada yang punya sih. Oh. Semua bangunannya yang sudah berdiri sudah ada yang punya, cuman nggak diisi, tahu kenapa lah. Masalah itu sih nggak tahu. Iya. Nah itu kalau kuil Shaolinnya itu Pak, awalnya buat apa sih Pak? Shaolin itu ya buat inilah istilahnya latihan kungfu. Kungfu ya Pak ya. Iya. Dulu membuat sekolah komputer katanya, gitu. Nggak tahu lah itu. Nah ini kan kawasan ini Pak nantinya akan dibuat algoritma Cikidangnya Pak, Silicon Valley gitu, Iya, yang betul. bangunan-bangunan.
Nah itu kalau menurut Bapak gimana? Bagus apa enggak gitu? Betul sih, ya bagus istilahnya ibaratnya jadi kedepannya buat anak-anak yang sekarang lah, anak-anak muda jadi kota pembangunan pasti jadi ramai membutuhkan orang kerja gitu ya, sekolah-sekolah tinggi. Bagus sih menurut saya mah. Nah itu kalau penduduk sekitar gimana Pak responnya gitu? Kalau penduduk sekitar sih masalah pembangunan algoritma Cikidang ini belum begitu paham sih. Soalnya kan belum positif sama warga. Positif itu belum ngobrol gitu sama warga. Ngobrol Pak. sama warga, sama tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, gitu. Belum tahu. Iya. Ini mah baru rencana, tahu. Iya. Pasti kedepannya pasti tahu sih warga juga. Ya, pasti ya Pak ya soalnya ini. Pasti. Terus katanya ada PSSI juga Pak mau dibikin stadion. Iya sih dulu udah pernah ada ketua PSSI, ya malah naik pesawat ya. Naik pesawat ke sini itu Pak. Ke sini ya. Pakai helikopter gitu Pak. Ya helikopter iya. turun di hotel tuh di Clubhouse. Oh, Clubhouse. Iya. Iya. Sono daerah sono lah, hampir dekat. Itu simpang, hampir dekat ke simpang. Nah, di situ bikinnya. Berarti bakal ramai lah. Katanya, gitu, iya ya. bakal ramai ke depannya. Tahu tahun berapanya nggak tahu lah. Terus kan Gitu. terkenal tuh Pak, katanya banyak apa namanya hal-hal mistis gitu, kayak semacam apa namanya juri pocong telanak dan sebagainya gitu cenah gitu Pak katanya. Masalah itu pastinya kenapa? Ini kan bangunan banyak yang kosong. Iya. Bukan banyak yang kosong lagi, hampir semua kan pada kosong. Seperti Soli. Gitu ya. Ya masalah itu sih ya nggak tahu lah gitu. Nggak tahu orang-orang yang bisa lihat lah. Kalau saya nggak bisa lihat. Iya. Bapak kan dari dulu apa namanya jualan di sini gitu kan. Dari dulu iya. saya tahu. Pernah nggak Pak Dari ada awal apa gitu? sampai sekarang gitu tahu. Pernah nggak nemuin apa gitu Pak? Belum Yang pernah, aneh-aneh belum gitu? pernah sih, belum pernah. Tahu kenapa orang-orang masih iya suka ngeliat kalau sekitar jam 6-an sore, kadang-kadang jam 12 juga suka lihat. Itu orang tamu suka ngeliatin lah. Itu nggak wujud. Kalau saya sih belum pernah lihat. Nah kalau misalkan Bapak kan penduduk asli sini ya Pak ya, harapannya daerah ini, kawasan ini gimana sih Pak jadinya gitu ke depannya gitu kan banyak banget nih wacana bikin stadion, bikin Silicon Valley, Cikidang, algoritma Cikidang. Nah kalau Bapak dari warga sekitar selentingan gitu harapannya seperti apa sih Pak, mau dijadiin apa gitu? Kalau menurut saya aja ya, itu bagus sih ke depannya. Bagus ke depannya kalau ini daerah sini mau dibangun. Bagus. Jadi istilahnya banyak kerjaan lah buat masyarakat. Iya, tapi jangan lupa sama masyarakat sekitarnya Paknya. Iya dong. Iya. Sebelum orang lain kan orang dekat Iya, dulu. orang dekat dulu. Ntar kalau ada apa-apa diantepin aja ya Pak. Iya. Ya udah. Halo Pak Sudin. Halo. Ya. Ya udah, terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan Iya. kesampaian lah harapannya. Siap. Pak. Ya gimana Pak? Namanya siapa Pak? Oh, saya Panase. Panase Iya. di sini. Kalau di sini bisa Pak Ubed gitu. Oh, Pak Obed Ciga Mandor Pak. Ya bukan. Oh, bukan. Iya, tukang bisnis kayak ginian lah. Penjual keliling. Ya, iya. penjual keliling, iya. Penjual cake. Oke. Bapak denger-denger kan yang ini algoritma Cikidang yang mau dibangun gedung-gedung gitu Pak? Oh, belum pernah dengar itu. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Belum pernah, iya. Iya. Barusan nanya sama bapaknya. Sedikit mungkin ya pasti. Karena kan udah ada rencana mungkin lah. Heeh. Gitu. Baru rencana. Ya mudah-mudahan jadi ramainya Pak ya. Oke, itu yang saya harapkan. Ya, Betul. Bapak juga jualan jadi Nah, ramai. itu kan intinya kan banyak orang yang jual masih laku kan? Iya, Nah, itulah cocok. bagi-bagi rezekinya Pak ya. Oke. Sukses Pak. Demikian tadi wawancara kami dengan Bapak pemilik warung, ditambah satu orang lagi yang entah dari mana tiba-tiba muncul. Kami juga sempat kaget karena
Kepenasaranan kami semakin tinggi, akhirnya kami memutuskan untuk mendekati sebuah bangunan tua, yaitu kuil Shaolin yang berada tidak jauh dari warung tersebut. Agar suasana terasa semakin horor dan semakin mencekam, berikut ini kami sisipkan background musik yang agak-agak serem, supaya menambah suasana semakin Bagaimana? Sudah lumayan serem kan musiknya? Baik, ladies and gentlemen, ada beberapa informasi penting terkait bangunan ini yang mungkin bisa kami jelaskan. Bangunan ini sepertinya sudah lama tidak digunakan. Terlihat dari konstruksi dinding, cat yang sudah mulai mengelupas, tembok-tembok yang sudah mulai rontok, serta pagar-pagar besinya yang tampak sudah mulai dipenuhi dengan karat. Akhirnya setelah puas mengelilingi bangunan tersebut dan menikmati pemandangannya, kami pun meneruskan perjalanan. Oke, Moman Bedog, Asep Hayam, Ujang Sayur, dan Encek Gapleh. Tidak ketinggalan Teh Ica yang masih setia dengan cintanya, padahal sudah lama ditinggal suami. Ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan dalam episode investigasi kami saat ini. Hal penting yang mendasari kami datang ke tempat ini adalah beredarnya informasi di media digital dan media cetak lainnya terkait dengan pengembangan The Next Silicon Valley yang akan dibangun di kawasan ini. Informasi penting lainnya yang perlu kita ketahui tentang Silicon Valley atau Lembah Silikon seperti yang Kang Yuyu baca di Tokopedia. Silicon Valley atau Lembah Silikon adalah julukan bagi daerah selatan di San Francisco Bay Area, California, Amerika Serikat. Julukan ini diraih karena daerah ini memiliki banyak perusahaan yang bergerak di dalam bidang komputer dan semikonduktor. Daerahnya termasuk San Jose, Santa Clara, Sunny Valley, Palo Alto, dan lain-lain. Perusahaan yang sekarang menghuni Lembah Silikon antara lain adalah Adobe System, Apple Computer, Cisco System, eBay, Google, HP, Intel, dan Yahoo. Keren. Lalu bagaimana kabarnya dengan rencana pengembangan Silicon Valley yang akan dibangun di kawasan Cikidang, yang konon kabarnya akan menghabiskan dana lebih dari 20 triliun rupiah. Anjir, kalau buat beli cendol duit segitu. Baiklah Ujang, Ece, Eteh, Amang, dan abah-abah sekalian, terlepas dari rencana pengembangan The Next Silicon Valley di Bukit Cikidang yang mudah-mudahan memberikan hal baik bagi pembangunan negeri tercinta kita, karena hari ini sudah sore, ditambah udah rada gatal-gatal di sana-sini, serta kulit kami yang sudah tidak glowing lagi, kami akhirnya memutuskan untuk perjalanan pulang. Kisah-kisah horor, mencekam, atau banyak orang sebut sebagai kampung zombie yang terjadi di tempat ini mungkin hanya sebagai pemanis dan aksesoris cerita, atau mungkin bisa saja terjadi, entahlah, karena sepanjang perjalanan kami tidak menemukan hal-hal yang aneh selain pohon yang dikasih plat nomor. Akhir kata, demikianlah tadi video perjalanan kami ke Bukit Shaolin Cikidang. Sebelum undur diri, saya Kang Yuyu beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sekaligus memohon maaf jika ada penyampaian yang keliru atau bahkan salah, serta narasi yang kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh para penonton sekalian. Jangan lupa ikuti terus perjalanan ngador kami yang kadang-kadang tidak jelas arahnya mau kemana. Sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berhenti dulu, A? Tukang kopi aja. Depan ya tadi, Saung.